Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur serta memperbanyak syukur kita atas banyak-banyak nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang masih kita rasakan pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sesi Zoom. Ya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan live session tanya jawab untuk mata kuliah Tauhid yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Ratno Abu Muhammad LC MAG Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Ratno Abu Muhammad. Izin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ratno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Adi. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Baik Ustadz, sebagaimana biasa Ustadz dan juga teman-teman, nanti untuk sesi live ini kita bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama kita fokus untuk membacakan dan juga nanti Ustadz menjawab dari pertanyaan yang telah terkumpul di Google Formulir. Kemudian nanti barangkali masih ada kesempatan waktu kita lanjut untuk sesi kedua, yaitu tanya jawab langsung oleh teman-teman yang berada di Zoom. Silakan nanti barangkali masih ada waktu, silakan teman-teman bisa bertanya secara langsung, baik bisa raise hand dan nanti kami bukakan mic-nya, atau bisa juga nanti via chat di Zoom ini. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga teman-teman semua. Untuk yang pertama, jangan lupa untuk menghadirkan dan juga memperbaiki niat kita. Kita niatkan untuk thalabul ilmi, kita niatkan untuk mencari ridha Allah dan juga akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, dan juga niat-niat kebaikan yang lainnya silakan untuk dapat dihadirkan niatnya. Dan juga berikutnya kita tak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Juga semoga Allah mudahkan kita untuk dapat belajar maupun mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Baik, izin langsung saat kami bacakan pertanyaan yang telah terkumpul dari teman-teman semester 1 terlebih dahulu. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sifat 20 Allah itu diambil dari Al-Quran dan apa dasarnya? Jazakumullah khairan Ustaz, mohon dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Baik, berkaitan dengan pertanyaan apakah sifat 20 Allah itu diambil dari Al-Quran, ya. Maka Allah Ta'ala alam bisawab, kami ambilkan jawaban dari Al-Lajnah Ad-Daimah Komisi Fatwa Arab Saudi. Dan sebelum saya bacakan itu, secara konsep dasar pembagian sifat 20, sifat 7, sifat 13, wallahu ta'ala alam bisawab, itu akidah di Asy'ariyah dan biasanya bersumber dari akal, ya,
Jadi sifat wajib secara akal, sifat mustahil secara akal, sifat jaiz secara akal. Ya, itu secara konsep dasar pakai kaidah-kaidah ilmu kalam dengan menggunakan akal manusia. Itu secara kaidah dasar. Adapun jawaban dari Lajnah Ad-Daimah berkaitan dengan apakah itu diambil dari Al-Quran atau tidak, maka saya bawakan fatwanya beserta dengan tambahan faedahnya. Lajnah Daimah mengatakan aqidatu ahli sunnati wal jamaah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, annallaha ta'ala mausufun bisifatil kamali, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna tanpa ada kekurangan padanya. Wa annahu yusafu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim, dan secara konsep yang pertama, Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya ya, di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran, meskipun tidak ada di dalam sifat 20, maka kita tetapkan sifat tersebut gitu. Wa wasafa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua konsepnya, begitu juga kita menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, meskipun tidak ada dalam sifat 20 tersebut begitu. Kemudian secara kaidah juga min ghairi tahrifin wala ta'tilin, tanpa kita pas-paskan artinya sesuai dengan akal kita ya, kita pahami sesuai dengan kaidah bahasa ya. Adapun secara nyatanya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak paham hakikatnya seperti apa ya. Sebagaimana kata Imam Malik ketika itu, al istiwa maklumun, istiwa itu kita paham maknanya dalam bahasa Arab ya. Wal kaifu majhulun, tapi gimananya ya kita nggak tahu gitu. Dan seterusnya dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi tanpa kita arahkan ke makna-makna yang tidak sesuai secara bahasa. Kemudian wala ta'tilin, tanpa kita tolak maknanya, enggak, Allah itu enggak seperti itu. Nah, itu kalau sudah nolak kayak gitu itu namanya ta'til, kita enggak seperti itu. Wa min ghairi takyifin, tanpa kita membagaimanakan ya, memberikan keterangan-keterangan bagaimana ya, tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan dalil. Wala tamtsilin, dan tanpa memisalkan ya, dengan makhluk-makhluknya ya. Ala haddi qaulillahi ta'ala, sesuai dengan firman Allah taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, tapi Allah itu maha mendengar, maha melihat ya. Di sini di ayat ini Allah menekankan bahwasanya Allah tidak ada yang sama dengannya, tapi Allah juga menetapkan sifat mendengar dan melihat, padahal mendengar dan melihat ada pada para makhluknya ya. Artinya ya kita tetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita palingkan maknanya, tanpa kita tolak, tanpa kita bagaimanakan, dan tanpa kita permisalkan. Kemudian wa amal qawlu bi annaha ishruna aw sab'un aw thalatha asyrata. Adapun pernyataan bahwasanya jumlahnya itu 20 atau 7 atau 13, fala aslalahu, maka menurut Lajnah Ad-Daimah itu tidak ada dalilnya. Bal huwa mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma', bahkan itu menyelisihi Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ya wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pernyataan dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Khairan atas penjelasan dan juga jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, izin bertanya. Siapa itu Syekh Soleh Fauzan Ustaz? Mohon dijelaskan. Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Syekh Soleh Al-Fauzan, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Beliau adalah seorang ulama besar di Arab Saudi saat ini, dan juga anggota Lajnah Ad-Daimah. Kemudian beliau
beliau saat ini bahkan diangkat menjadi mufti Arab Saudi, ya, menggantikan Syekh Abdul Aziz Al-Utsyaih. Kemudian beliau tinggalnya di Riyadh, ya, dan dulu saat kami di Riyadh pun alhamdulillah beberapa kali kita bisa menghadiri majelis-majelis beliau, ya, di masjid beliau, ya. Kemudian dari secara umur mungkin beliau umurnya sudah 70-an atau 80-an tahun, ya, sudah sangat tua sekali, ya, hampir setara dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ayah dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau juga menjadi rujukan, ya, banyak asatidzah dari Indonesia. Begitu juga menjadi rujukan beberapa ulama besar di Arab Saudi, ya. Allah ta'ala alam bisawab. Itu tentang Syekh Shalih Fauzan. Mungkin juga kitab yang terkenal di Indonesia dari beliau itu seperti Mulakhas Al-Fiqhi, itu karya beliau, ya. Kalau dalam ilmu waris beliau juga punya kitab, kita juga punya kitab tersebut, dan beberapa kitab akidah lainnya beliau memiliki kitab-kitab yang sangat banyak. Allah ta'ala alam bisawab. Itu berkaitan dengan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Firman Allah Maha menciptakan dalam Quran surat Al-Hasyr dan juga hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim mengenai dilarangnya menggambar makhluk hidup. Di dalam hadis saya mencantumkan surat dan hadis tersebut sebagai penjelasan di dalam sulaman yang saya buat, dan saya tambahkan dengan gambar hewan seperti kupu-kupu dan kura-kura yang wajahnya polos, kepalanya tidak bersambung dengan badan, dan figura tersebut digantung di dinding sekolah TK agar anak-anak didik mengetahui sejak dini dengan pendekatan seperti ini. Apakah hal ini diperbolehkan secara syariat Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakumullahu khairan. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf teman-teman semuanya, ya. Seringkali kita di parenting ayah bunda sapaannya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang kita bikin sulaman, ya, kemudian kita cantumkan ayat di surat Al-Hasyr, kita cantumkan hadis Bukhari Muslim tentang larangan menggambar. Kemudian di sulaman tersebut malah kita cantumkan atau kita bikin gambar-gambarnya, ya. Namun gambar-gambarnya ini tanpa wajah ataupun wajahnya polos dan kepalanya tidak bersambung dengan badannya. Apakah yang seperti ini diperbolehkan? Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini diperbolehkan, ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili dalam Mu'jamnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asuratur ra'si, ya, asuratur ra'su, ya, gambar itu yang penting ada kepalanya apa enggak, ya. Fa idza quti'ar ra'su fala surata. Kalau kepalanya sudah diputus maka itu bukan gambar yang terlarang lagi, ya. Sehingga kalau badannya dan kepalanya sudah putus maka insyaallah itu adalah sesuatu yang aman, dan itulah yang kami sarankan apabila kami mengoreksi buku-buku anak, ya, yang harus banyak ilustrasinya, maka kita sarankan kepala dan badannya diputus, ya, seakan-akan dia pakai kalung tapi itu mutus antara badan dan kepala, biar kita selamat dari hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan menggambar ataupun memahat, membuat patung yang seperti manusia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inti jawabannya adalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, izin kami bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apa yang dimaksud dengan beriman secara umum? Mohon dijelaskan Ustaz, dan juga mohon dijelaskan pula mengenai fardu kifayah dalam mempelajari ilmu tauhid. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, wa jazakumullah khairan. Berkaitan tentang beriman secara keumuman, ya.
Kalau dalam bahasa Arab biasanya kita istilahkan dengan al-imanu jumlatan, ya. Artinya itu adalah iman yang tidak mendetail, atau dalam bahasa lebih spesifik lagi itu adalah iman yang minimalis, atau kadar minimal sebuah keimanan itu apa, ya. Jadi kadar minimal keimanan itu adalah sebuah keimanan yang menyebabkan seseorang tidak disebut sebagai orang kafir, ya. Dan kadar keimanan ini simpel dia, ya. Tidak terlalu detail, tidak menuntut banyak ilmu begitu, ya. Sedikit dia sudah bisa. Contoh misalkan iman kepada Allah, ya. Maka tidak harus seseorang mengenal Allah semuanya. Misalkan saya menyatakan, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 misalkan. Bisa apa enggak? Dari 1 sampai 99. Atau kita hanya bisa 5 misalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Razak, apalagi ya Ustadz ya. Wah, saya udah bingung Ustadz misalkan. Itu artinya kita nggak kenal Allah dari sisi nama secara keseluruhan. Nah, apakah seseorang yang seperti ini sudah dinyatakan sebagai orang beriman atau belum? Ya. Maka kalau kita belajar tentang apa namanya kadar minimal keimanan, maka selama seseorang sudah paham bahwasanya ada Tuhan, oh ada namanya Allah Subhanahu wa taala, oh Allah itu ada, Allah itu yang paling berhak disembah, tidak boleh nyembah selainnya, maka imannya sudah cukup, ya. Itu kadar minimal gitu. Meskipun dia tidak kenal Allah secara detail, nggak kenal karakter-karakter dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nggak ngerti tindakan-tindakan Allah yang pernah dilakukan kepada umat manusia, nggak kenal sunatullah ataupun yaitu tindakan-tindakan Allah pada alam semesta pada masa dulu misalkan, ya. Maka kita katakan itu sudah cukup gitu. Itu namanya iman secara jumlatan. Nah, misalkan contoh juga iman kepada malaikat misalkan. Iman kepada malaikat, ya. Kalau kita ditanya misalkan siapa nama malaikat yang menghukum di kubur, siapa Ustadz ya namanya Ustadz ya, bingung kita nggak bisa jawab. Apakah iman kepada malaikatnya gugur ataukah dia belum beriman berarti, ya. Itu contoh-contohnya. Misalkan juga saya tanya, yang menyunggi arsy Allah Subhanahu wa taala itu berapa malaikat? Nggak ngerti lagi. Berapa Ustadz ya? Belum pernah tahu saya Ustadz. Apakah imannya kepada malaikat sudah sah atau belum? Nah, kemudian misalkan jarak pundak dari sini sampai sini, malaikat penyunggi arsy-Nya Allah itu kalau ditempuh dengan perjalanan berapa lamanya? Nggak ngerti juga misalkan. Itu artinya iman kepada malaikat kita belum detail, ya. Kemudian setiap hari kita itu diawasi oleh malaikat Raqib Atid, ya. Raqib Atid misalkan di samping kita. Tapi apakah setiap hari kita merasakan atau enggak? Nah, ini namanya apakah iman kepada malaikatnya sudah benar atau belum? Ya. Ini contoh-contoh kalau mau dikomplekskan seperti itu. Namun, selama seseorang sudah meyakini ada malaikat itu ada, dia ciptaan Allah dari nur, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia makhluk yang mulia, maka sudah sah imannya kepada malaikat. Namun itu baru kadar minimal. Semakin nanti dia meningkatkan keimanannya kepada malaikat, maka iman ini akan semakin tinggi dan dia akan semakin merasakan manisnya keimanan, ya. Tapi kalau imannya masih rendah, ya manisnya iman itu belum terasa gitu. Jadi semakin banyak maklumat-maklumat itu berefek pada dirinya, maka iman itu semakin terasa manis, ya. Namun semakin kita nggak detail, semakin kita hanya global saja, maka iman itu belum terasa manis pada diri seseorang. Ya, contoh lagi misalkan iman kepada kitab. Kita tanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud apa? Kita bingung, nggak tahu namanya apa. Apakah itu sudah cukup atau belum misalkan? Dan lain sebagainya. Dari iman-iman. Misalkan juga Al-Quran itu isinya apa saja. Nah, itu kan detail sekali tuh.
iman kepada kitab. Kita nggak ngerti juga. Nah, apakah itu sudah cukup atau belum? Nah, contoh seperti itu. Jadi, yang dimaksud dengan kadar atau beriman secara keumuman itu artinya adalah iman secara global dengan kadar minimal. Ya, selama itu sudah tercukupi maka imannya sudah cukup, namun dia belum akan merasakan manisnya keimanan, dia harus menambah ilmunya terus, kemudian meyakini, kemudian menjadikan identitas sendiri sampai nanti dia mencapai titik di mana iman itu terasa manis, ya. Baik itu maksud dari iman secara keumuman. Kemudian fardu kifayah dalam mempelajari tauhid, ya, ini adalah mempelajari tauhid secara mendetail, ya, sampai bisa menghukumi orang yang salah misalkan, ya. Maka ini fardu kifayah, nggak harus semuanya bisa, ya. Terus yang fardu ain seperti apa untuk setiap orang ini? Yang fardu ain adalah intinya bagaimana seseorang dapat beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka selama ilmu tauhidnya sudah membuat seseorang mengesahkan Allah, sudah membuat orang tidak melakukan kesyirikan, maka itu sudah cukup, ya. Itu kadar wajibnya. Fardu kifayah yang nanti ngupgrade diri, ya, menghukumi sebuah tindakan dan lain sebagainya. Dan itu sudah tingkatan yang sangat tinggi sekali. Cukup lama kita nanti untuk belajar sampai ke tahapan itu dan tidak mudah, ya. Dan tanggung jawabnya bukan hanya kepada manusia namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita kembalikan lagi ke Mas Adi, silahkan Mas. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz atau diberikan contoh yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, wa jazakumullah khairan, baik tauhid rububiyah. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tindakan-tindakan ketuhanan. Dan yang namanya Rob itu maknanya beberapa, ya. Yang pertama, makna Rob itu adalah mencipta, ya. Siapa yang menciptakan kita? Kalau kita mengatakan Allah, kita sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah kita, ya. Kalau kita menyatakan yang menciptakan saya itu bapak ibu saya, Ustadz, nah itu tauhid rububiyahnya belum benar, itu. Contoh itu yang menciptakan. Kemudian yang mematikan kita siapa? Oh, kalau kita jawab yang mematikan saya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang menyatakan yang membuat aku mati itu gara-gara aku sudah tua, yang membuat aku mati itu gara-gara aku sakit, ya. Yang membuat aku mati itu gara-gara aku tidak makan dan tidak minum. Kalau menyatakan seperti itu, maka tauhid rububiyahnya masih bermasalah. Tapi kalau kita sudah mengatakan yang mewafatkan aku ya hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang memberikan rizki, ya. Yang memberikan rizki membuat kita itu punya penghasilan misalkan, punya gaji misalkan, ya. Yang membuat kita punya gaji, punya penghasilan itu siapa? Kalau kita menyatakan ini semua murni karena karunia Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Tapi kalau menyatakan yang membuat saya punya gaji ini ya bosku, ya. Yang membuat aku bisa mendapatkan penghasilan ini ya pekerjaanku. Nah, misalkan seperti itu, maka tauhid rububiyah dalam hatinya masih bermasalah, ya. Kita dapat rizki-rizki seperti itu semuanya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya ya bos kita, sebabnya ya pekerjaan kita, semuanya kita hukumi sebagai sebab, bukan sebagai faktor utama yang menyebabkan kita dapat rizki. Nah, itu keyakinan orang yang sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Misalkan lagi, tauhid rububiyah itu diantara maknanya adalah mengisahkan Allah dalam pengaturan. Yang mengatur urusan kita ini Allah, misalkan. Kalau kita menyatakan, ya, yang membuat aku terlambat hari ini, ya, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Oh, karena aku kurang prepare misalkan. Atau yang lebih dramatisir lagi, yang kita nggak ada intervensi di situ. Misalkan kita ke rumah sakit, kemudian kita sudah antri lama, ya, sudah antri lama nggak diurus-urus. Kemudian kita marah-marah, ya. Maka saat itu kita menisbatkan kepengurusan kita itu kepada makhluk,
ya. Sehingga kita marah-marah, gimana sih Mbak, kok aku belum diurus-urusi sampai sekarang, ya. Boleh saja kita protes, tapi keyakinan orang yang beriman, dia menyatakan aku belum diurusi karena Allah belum menolong aku, gitu. Kalau Allah sudah menolong aku, pasti aku akan diurusi dan dibantu juga, gitu. Begitu seterusnya sampai di urusan-urusan tindakan-tindakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari mencipta, memanfaatkan, memberikan rizki, mengatur, memberikan anak dan lain sebagainya. Itu namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam tindakan-tindakan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau kita sudah punya tauhid rububiyah ini benar, ya, nanti kita jadi orang yang jarang anxiety, jarang cemas, ya. Kenapa? Karena kita menisbatkan semuanya kepada Allah, kemudian kita mengatakan bahwasanya aku hanya manusia biasa, cuma bisa mengusahakan yang terbaik, sisanya aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, aku harus terima. Nah, itu artinya dia sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah dengan sebenar-benarnya. Tauhidnya sudah benar, ya. Kalau tauhidnya rububiyah masih salah, anxiety banyak, ya. Kita banyak galaunya dan yang semisalnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu tentang tauhid rububiyah. Kemudian jika hamba atau seorang hamba ini mengesahkan Allah dalam rububiyah seperti ini, nanti kalau dia dapat musibah, dapat masalah, itu lebih tegar dia. Dan dia bisa mengatakan, oh ini sudah ditetapkan oleh Allah untukku, ya. Lalu dia berusaha untuk ridho. Kemudian setelah ridho belajar, kenapa kok aku tertimpa masalah seperti ini? Secara jalur langit, kenapa aku dapat masalah ini? Secara jalur duniawi, kenapa aku dapat masalah ini? Oh, biar gak dapat masalah ini, besok aku harus seperti apa? Dari jalur langit, apa yang harus keperbaiki? Dari jalur bumi atau jalur dunia, apa yang harus keperbaiki? Kemudian, biar lebih berhasil, gimana caranya lagi? Ya, kita berpikir terus untuk memperbaiki problematika kita. Ya. Namun kita menisbatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian kita di dunia ini, karena kita sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah, ya. Wallahu taala alam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya terkait dengan memberikan nama anak yang menggunakan salah satu Asmaul Husna, apakah merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan penyelewengan atau tasbih? Nama anak kami yaitu Muhammad Fakih Rahma. Bolehkah memberikan nama anak dengan nama tersebut? Apabila tidak boleh, kira-kira apa solusinya Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang nama Muhammad Fakih Rahma, ya, Muhammad insya Allah tidak ada masalah, Fakih juga tidak ada masalah. Fakih itu yang ahli dalam bidang fikih, yang sangat paham, mengerti ilmu dan mengamalkan ilmu, itu namanya Fakih. Kemudian Rahma, ya, wallahu a'lam bishawab, ini juga tidak ada masalah. Kenapa kok tidak masalah? Karena yang dilarang itu nama Rahman, ya, atau Ar-Rahman, itu yang dilarang. Sedangkan Rahma itu asalnya bukan dari Rahman, tapi dari rahmat, ya. Nah, orang Indonesia itu kadang menghilangkan hanya, ya, rahmah, gitu kan. Biar kayak keren dan kekinian, dihilangkan hanya menjadi rahma, ya. Contoh misalkan kalau ada nama Konitah misalkan, ada juga yang menuliskan Konita, ya, hanya dihilangkan. Dan itu sesuatu yang tidak ada masalah insyaallah taala, ya, itu secara uruf saja. Jadi rahma ini bukan dari rahman tapi dari rahmat, ya. Kemudian dihilangkan haknya menjadi rahma, sehingga tidak masalah dengan nama tersebut, ya. Nama yang dilarang misalkan menamai anak dengan Allah, dengan Ar-Rahman, ya, kemudian Malikul Muluk, ya, ataupun yang semisalnya, maka itu baru bermasalah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ada seseorang yang bilang, saya tahu hal gaib, Allah yang kasih tahu saya lewat suara-suara yang saya dengar saat berzikir ataupun lewat firasat. Pertanyaannya, apakah hal ini merupakan kesyirikan? Dan jika iya, bagaimana cara kita untuk menjawabnya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, wa jazakumullah khairan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, apabila kita tidak bisa menjawab, maka kita nggak usah membebani diri untuk menjawab ya. Intinya hindarilah perdebatan-perdebatan, hindarilah hal-hal yang menyebabkan kita itu malah tidak terkontrol dan yang semisalnya. Karena barang siapa meninggalkan perdebatan, meskipun dia benar, maka akan dijamin dengan rumah ataupun istana di surga ataupun di pertengahan surga. Jadi itu sebuah karunia besar kepada orang-orang yang bisa mengontrol diri saat jiwanya pengen berdebat. Kemudian berikutnya saya ingin menyikapi tentang hal ini ya, pernyataan saya tahu hal gaib ya. Maka wallahu taala alam bisawab, secara umum ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan firman Allah taala ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya. Katakanlah siapapun di langit-langit dan di bumi, tidak ada yang paham tentang gaib ya. Tidak ada yang tahu gaib illallah kecuali Allah saja ya. Maka kalau kita menyatakan aku tahu yang gaib, maka secara kaidah ataupun secara konsep dasar dia tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 65 ini. Karena Allah menyatakan, katakan tidak ada yang tahu hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah saja gitu. Kok ada orang menyatakan aku tahu hal yang gaib? Nah, ini bertentangan dengan ayat ini. Ini yang pertama. Jadi secara umum dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml ayat 65. Baik, kemudian secara atau masalah berikutnya itu adalah tentang menghukumi orang ini tadi ya. Apakah dia termasuk melakukan kesyirikan ataupun apa, maka perlu dipelajari terlebih dahulu ya. Hukum orang ini perlu dipelajari dulu apa yang dimaksud dengan kegaiban di situ ya. Kita nggak bisa langsung memukul rata dengan kalimat yang global yang dia katakan tersebut. Nah, kalau dia menyatakan aku tahu yang gaib, itu artinya aku tahu hari kiamat, maksud dari gaib itu hari kiamat, ya maka ini hukumnya bermasalah, ya lebih bertentangan dengan Al-Quran lagi, ya. Tidak ada yang tahu hari kiamat, bahkan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu, ya. Uh, ya sehingga kalau seseorang menyatakan aku tahu hari kiamat, maka ini problem yang cukup besar bagi dia dan kita tidak terlalu bermasalah ya. Apa namanya, kalau ada menyatakan seperti itu ya ya sudah ya, apalagi di internet udah ya, kita menyampaikan yang benar saja. Baik, kemudian kalau yang dimaksud hal gaib ini adalah tentang jin, wah, aku tahu yang gaib, yang jin ini aku tahu ini, pernah lihat ini ya, maka beda lagi itu ya. Hukumnya ya apa namanya, dia yang bermasalah gitu. Ini orang lihat jin itu malah dia yang diganggu jin gitu ya. Karena kalau dia bisa melihat semua jin, wah di sekeliling kita banyak sekali jin-jin gitu. Padahal yang dia lihat cuma satu, dua, ya kadang cuma sedetik, 2 detik gitu kan. Itu yang bermasalah dia sendiri gitu. Nah, atau yang lainnya, gaib ini apa intinya? Itu perlu diperjelas terlebih dahulu sampai jelas baru kita mengetahui hukum dia seperti apa. Begitu. Jadi secara konsep dasar kalimatnya bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, namun secara hukum detailnya harus kita tahu apa yang dimaksud hal gaib yang dia ketahui tersebut, dan yang jelas apa yang dia dapatkan ini tidak syar'i. Gara-gara zikir kok dapat bisikan-bisikan dan dinyatakan yang membisiki Allah, itu masalah besar ya. Karena para ulama dulu bukan hanya dibisiki seperti ini ya. Para ulama dulu sampai seperti Syekh siapa yang diceritakan, Syekh Abdul Razak itu, atau Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, pernah menceritakan tentang seorang ulama besar ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau tidak salah. Dia didatangi singgasana besar di langit ya, ada cahayanya. Kemudian dia mengatakan, wahai Abdul Qadir, ketahuilah aku adalah Allah dan sejak saat ini aku telah menghalalkan apa yang aku haramkan kepadamu ya. Wah, itu udah ngaku aku Allah itu loh.
Ya, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kamu adalah syaitan, ya. Ayo pergi sana, gitu. Tidak tertipu dengan bisikan-bisikan seperti ini. Jadi ini harus diwaspadai oleh kita semua. Kalau ada yang bisik-bisikin seperti ini dan mengaku-ngaku meskipun dia adalah Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala langsung, itu ujian yang sangat besar sekali. Hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dihadiri setan, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa a'udzubika apa namanya, ayahdurun, wa a'udzubika an yahdurun, wa a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yaitu di surat apa, coba nanti dicek ya. Apa namanya, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari sentuhan-sentuhan setan dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran dia. Ya. Hendaknya banyak-banyak doa seperti ini biar selamat dari gangguan-gangguan yang sifatnya seperti ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Bisa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dengan penggunaan kalung atau gelang yang mengandung batu germanium di dalamnya, yang mana secara ilmiah sudah terbukti khasiatnya untuk kesehatan? Apakah jika menggunakan juga disebut dengan kesyirikan kecil? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Teman-teman semua, berkaitan tentang batu germanium ini tadi saya coba cari di seperti Klik Dokter atau Halo Dokter ya kalau tidak salah. Maka di sana menyebutkan bahwa batu germanium itu adalah suatu jenis batuan, ya, suatu jenis batuan mineral non logam. Batu ini dilansir memiliki sifat semikonduktor dan antioksidan yang kuat, sehingga kerap digunakan untuk beragam tujuan kesehatan. Bagi kulit, batu ini dipercaya bisa membantu melancarkan aliran darahnya, sehingga menjadikan kulit lebih kencang, elastis, mereda radangnya, merata tekstur dan warnanya, lebih cepat sembuh lukanya, terhindar dari kanker, dan tampak jauh lebih awet muda. Kemudian paragraf berikutnya dinyatakan, sayangnya hingga kini masih sangat minim uji klinis yang membuktikan kebenaran akan beragam manfaat batu tersebut. Nah, itu perlu digarisbawahi ya, dinyatakan minimnya uji klinis. Kemudian belum juga ada sumber literatur akurat yang memaparkan potensi bahaya dari penggunaan batu tersebut pada kulit. Ya. Sebab itu kami tidak berwenang menyarankan penggunaan pada Anda. Jadi dokter saja tidak menyarankan penggunaan ini ya. Kalau nanti ada dokter oknum dokter ya itu beda lagi ya. Namanya oknum itu beda. Jadi kalau dari sisi kesehatan ini kata dokter, tapi kalau dari sisi akidah maka kalau memang sebagian ada penelitian maka sudah tidak dinyatakan sebagai syirik lagi ya. Karena misalkan ada yang menyatakan itu mengandung begini dan begini, ada ionnya, ada apa namanya antioksidannya misalkan, maka ya itu bukan menjadi sesuatu yang sifatnya kesyirikan lagi. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Bisa jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir dari Google Formulir. Kemudian kami persilakan bagi teman-teman yang berada di Zoom apabila hendak bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan untuk bisa resen dan nanti bisa bertanya secara langsung. Jika tidak resen mungkin bisa di kolom chat insyaallah. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apabila kita tidak diperbolehkan untuk sholat di kuburan, lalu bagaimana dengan rumah-rumah yang ada di kuburan? Apakah pemiliknya tidak boleh sholat di rumah? Jazakumullah khairan Ustaz.
Ya, wa jazakumullah khairan. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang sholat di dalam rumah yang rumah tersebut berada di kompleks perkuburan, maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya saya sebutkan fatwa dari beliau saja. Beliau menyatakan ma yajuzu, ya tidak boleh sholat di sana. La yusalla fiha, jadi rumah yang ada di sana tidak digunakan untuk sholat. Ya Allah taala alam bisawab, itu fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian sudah ada pertanyaan dari Zoom Ustaz, izin kami bacakan. Ini dari chat ya. Dari Ibu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan juga tim NB. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, jika menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, apakah termasuk tiaroh? Seperti dalam hal ini, yaitu kita di bulan April maka cuacanya panas. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang kaidah para ulama, ya, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka itu adalah syirik kecil. Kaidahnya kan seperti itu ya. Nah, sekarang contohnya bulan April maka cuacanya panas misalkan. Nah, maka ini perlu di cross check. Pernyataan ini bersumber dari apa? Ya. Kalau sumbernya dari pengalaman, oh biasanya kalau bulan April itu cuacanya panas, ya maka itu bukan tiaroh lagi. Dan itu bukan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena sebab pernyataan tersebut adalah pengalaman. Ya, secara pengalaman kalau bulan April ya cuacanya panas, misalkan begitu. Begitu juga misalkan September, ada ember-embernya. Ya. Pokoknya kalau sudah ada ember-embernya, ini biasanya sudah banyak hujan Ustadz. Ya. Maka pernyataan ini bersumber dari apa? Oh, bersumber dari pengalaman. Kalau sudah ada ember-embernya September, Oktober, November, Desember misalkan, oh udah banyak hujan, ya sudah, itu berarti pengalaman, bukan berdasarkan tiaroh lagi, ya, sehingga tidak masuk dalam kaidah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya, masalahnya adalah karena tadi berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya begitu. Nah, yang dimaksud syirik kecil itu misalkan begini, ya. Saya pakai cincin, ya. Saya pakai cincin. Kemudian saya mengatakan, cincin ini menyebabkan saya selamat dari mara bahaya. Nah, itu bermasalah di situ. Karena selamat dari mara bahaya kok dinisbatkan kepada cincin. Nah, ini bermasalah. Di situ bisa masuk ke dalam dosa kesyirikan, begitu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kembalikan ke Mas Adi lagi. Baik Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin ada yang resen Ya, Ustaz dan izin bertanya secara langsung. Silakan kepada atas nama Widya untuk bisa membuka audionya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal, tetapi setelah dia meninggal, kita menemukan kayak keris atau apapun itu yang ada di lemarinya gitu Ustadz. Nah, sementara yang meninggal ini saudara kita. Apa yang harus kita buat Ustadz, dan kita mengarahnya apakah ini sudah termasuk kesirikan gitu, dan kita sebagai orang yang masih hidup, bagaimana cara kita membantu beliau lah gitu Ustadz. Itu aja Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Berkaitan dengan hal ini, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan ada kerabat kita yang meninggal, kemudian kita dapatin keris, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama, kita harus menempatkan diri dulu. Kita siapa? Apakah kita ahli waris
kerisnya ataupun orang yang didengar dalam menyikapi sesuatu, ataukah ada orang lain yang lebih tinggi secara pengambilan sikap, ya misalkan kerabat kita masih punya orang tua, artinya kita hanya orang biasa gitu ya, kalaupun mau menyampaikan paling bisa menyampaikan saran-saran, tapi keputusan akhir di tangan mereka. Ataukah kita memang orang yang berhak untuk mengambil tindakan ya, sehingga kalau kita ngambil tindakan tidak ada problem di masalah tersebut, tidak ada cekcok lagi, tidak ada saling marah-marahan dan semisalnya. Maka kita bedakan kedua arah tersebut, apakah kita hanya orang biasa tidak bisa ngambil keputusan, ataukah kita orang bisa ngambil keputusan. Baik, kemudian yang berikutnya permasalahan punya keris, apakah itu langsung perbuatan syirik atau bukan? Ya Allah ta'ala alam bisawab, maka itu tidak bisa dihukumi langsung seperti itu, karena kalau masyarakat Jawa kadang mereka punya keris untuk dipasang di mana namanya busana Jawanya ya. Jadi itu hanya keris hiasan saja, bukan keris-keris yang mengandung jin-jin ataupun yang semisalnya. Maka ini perlu digali lebih dalam, ini kerisnya keris apa ya. Selama kita adalah yang mengambil keputusan, kemudian kita nggak ngerti harus seperti apa ya, maka tanyakan sama orang yang lebih paham di daerah tersebut. Misalkan ustadz atau apa, ini ustadz saya dapat kayak gini harus diapakan ya, biar diarahkan kira-kira baiknya seperti apa, begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya, dan juga jazakumullah khairan atas banyak jawaban yang dari banyaknya pertanyaan tadi yang sudah kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, dan juga menjadi penambah pahala kebaikan yang banyak untuk Ustadz. Dan kami juga mendoakan semoga Ustadz dan juga keluarga senantiasa Allah berkahi dan Allah lindungi, Allah jaga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Mungkin demikian teman-teman semua dan juga Ustadz, live session kita pada kesempatan malam hari ini. Karena kami pantau untuk teman-teman semester 2, ini untuk pertanyaan tauhid ini kosong ya. Mungkin kami husnuzonnya Masya Allah teman-teman memahami semua materi. Dan untuk teman-teman semester 3 ini juga terbilang sedikit. Semester 2 gurunya saya, Mas. Gimana Ustadz? Semester 2 gurunya saya. Masya Allah, berarti sangat jelas Ustadz materinya. Jadi teman-teman tidak ada yang dibingungkan Ustadz seperti itu. Dan juga terpantau di semester 3 ini sedikit juga pertanyaan. Tidak mengapa, kami berhusnuzon bahwa teman-teman sudah memahami ya untuk materinya. Namun jika nanti ada pertanyaan, silahkan untuk jangan sungkan untuk bisa menuliskan di Google Formulir. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi live session lainnya di hari-hari setelahnya. Insya Allah kami informasikan di grup seperti biasa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Ratna Abu Muhammad atas waktu dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Jazakumullah khairan. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan Zoom hari ini. Dan mari kita doakan semoga teman-teman yang lain yang mungkin belum hadir, Allah berikan kelonggaran waktunya dan juga tenaganya untuk bisa bersama-sama bergabung dengan kita, belajar bersama di live session ANB Academy. Demikian teman-teman semua, kita cukupkan agenda live session pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kami selaku MC, mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu live session malam hari ini. Izin undur diri dan izin kami tutup. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.